Ya, kita mulai. Bertambah kembali. Jadi untuk pertemuan ke-9, kita masuk ke aplikasi integral, Adik. Masih aplikasi integral. Kalau yang sebelumnya kan sebelum UTS itu ada luas daerah, ya kan, luas daerah yang di bawah kurva integral. Nah, jadi ada integral dibuat kurva, bukan integral, ada kurva dari fungsi. Nah, dihitung luas daerah yang ada di bawah kurva itu, ya, ditarik arsiran ke arah sumbu X positif atau ke arah Y positif. Ya. Nah, kalau dia ke arah bawah, biasanya sesuaikan dengan sumbu yang terdekat. Ya, bisa saja dia Y negatif, ya kan? Kalau dia diambil ke arah kiri, ke arah kiri, atau kalau ke atas otomatis dia ke sumbu X, ya kan? Kalau ke kiri atau ke kanan berarti ke arah sumbu Y. Nah, untuk volume benda putar sama maknanya. Dia dari suatu fungsi juga, ya, fx sama dengan apa gitu. Suatu fungsi variabel x. Nah, digambar dalam grafik Cartesius, dalam diagram Cartesius, sumbu Cartesius, ya. Sumbu x dan sumbu y. Nah, kemudian diputar bedanya. Kalau tadi kan diarsir ke sumbu x atau ke sumbu y. Kalau yang volume benda putar, dia diputar. Nah, diputar, ya. Bisa sumbunya terhadap sumbu x kan ke horizontal atau ke arah y, ke sini dia. Y kan vertikal, ya. Ya, bisa ke arah sumbu x dia atau ke arah sumbu y. Nah, kita perhatikan ini, ya, dari animasi yang telah kita, ini nggak ada animasinya. Langsung saja ke, nah, ini maksud Ibu. Volume benda putar terhadap sumbu x. Nah, ini, ya. Ini grafik fungsinya si fx ini. Nah, diputar terhadap sumbu x kemari. Jadi kan dia kayak membentuk mangkok, ya. Ada dia pernah lihat mangkok, tapi dia di vertikal kan, di horizontal kan, didatarkan. Nah, miriplah kayak gini. Jadi bentuknya ini di dalamnya ini berisi, ya. Atau kalau dari luar, kalau dihitung dari permukaannya dia kosong. Cuma karena kita mau hitung volume, jadi anggaplah berisi dia pejal. Kayak adik-adik belajar fisika kan, benda pejal. Nah, di sini permukaan atasnya itu lingkaran jadinya. Kayak gelas atau mangkok lah, atau wadah apa, ya. Nah, ini jadi bentuk seperti ini kan. Karena fungsi fx-nya ini diputar ya, terhadap sumbu x. Terbayang ya adik-adik? Jadi harus pandai membayangkan dimensi tiganya. Ini, ya. Jadi atasnya itu bentuknya lingkaran kayak gelas, tapi bawahnya kayak apa ya? Parabola. Grafik parabola tahu ya, Dedek, mulus. Nah, gitu. Nah, rumus volume benda putar untuk sumbu x adalah pi integral a kali b f kuadrat x dx. Nah, jadi si fungsi fx-nya ini kita kuadratkan, tentukan dulu batas a dan b-nya itu, ya. Grafiknya itu sampai mana ke mana, kalikan dengan pi. Nah, contoh metode cakram. Metodenya ini ada dua, Dedek. Satu metode cakram, satu lagi metode kulit tabung, ya. Metode cakram ini kan metode cincin. Daerah D, himpunan X, Y, di mana X-nya itu terletak antara A dan B, dan Y-nya terletak antara 0 sampai Fx. Nah, itu maksudnya, ya, Dedek. Batas X dia antara A ke B, batas Y dia antara 0 ke Fx. Nah, ini batas X-nya A ke B. Batas Y-nya sumbu X ini, jadi Y-nya 0 ke Fx. Nah, paham ya? Dari sini ke atas itu batas Y, dari A ke B itu batas X. Kalau diarsir, jadilah dia arsiran D, daerah D.
Nah, si D ini kita putar terhadap sumbu X. Di sini ada pemutarnya kan, simbol putar. Nah, dibentuklah kayak kendi dia. Kayak apa? Iya, kayak kendi lah ya. Kayak pos bunga. Nah, ini. Bawahnya lingkaran, tutupnya juga lingkaran, atasnya juga lingkaran. Bawah lingkaran, atas lingkaran. Nah, ya kan? D ini diputarlah terhadap sumbu X. Jadi gini dia. Alasnya lingkaran A ke Fx, jadi A ke Fx juga negatif, B ke Fx atas ya, atau B ke Fx bawah. Dapatlah dia seperti pas bunga. Bawah lingkaran, atas juga lingkaran, dalamnya kosong ya. Atau pejal kalau dia ingin hitung volume benda putar. Nah, ini dia metode iris namanya. Jadi si D tadi kita ambil irisan delta X karena dia diputar terhadap sumbu X. Nanti kalau diputar terhadap sumbu Y, adik-adik, nanti jadi delta Y. Ini nggak susah ya, adik-adik, sebenarnya. Rumusnya ini kan delta V ekuivalen dengan V F kuadrat X dx delta X. Nah, ini kita integralkan, si delta X tadi berubah jadi dx. Nah, jadi integral P dari A ke B, F kuadrat X dx. Ini yang penting di sini adik-adik tentukan dulu batasnya, A dan B-nya itu siapa. Rumusnya kan sudah ada Fx ya, tinggal kali dengan P saja. Ya. Tidak sulit ya. Yang penting detail gambarnya kita tahu. Makanya kalau mau jawab soal ini nanti harus digambar dulu, adik-adik. Nggak boleh langsung jawaban ininya, rumusnya ini langsung tuh nggak bisa ya. Karena menentukan batas bawah dan atas ini kan harus gambar juga. Jadi wajib gambar dulu, baru tentukan batas A dan B-nya, baru masuk ke rumus, baru hitung. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Nah, grafik X kuadrat itu kan seperti ini ya. Ke atas atau ke kiri bisa. Tapi karena pembatasnya sumbu X dan garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 2 itu kan yang ini ya, adik, yang tegak ini. Nah, ambil titik X sama dengan 2, tarik garis sejajar sumbu Y. Nah, itu garis X sama dengan 2. Terus dibatasi oleh sumbu X. Nah, jadi daerah D-nya itu yang diarsir ini, yang hitam. Kemudian dia diputar terhadap sumbu X. Nah, ini ya. Putar, dibentuklah kayak nggak lingkaran sebenarnya ya. Ada dia pernah lihat gelas apa itu? Koktail, gelas apa? Ya seperti ini. Nah, lihat tangan ibu. Gini dia bentuknya. Tapi dia gini ya, muter. Apa namanya itu? Kayak gelas, kayak wadah juga. Tapi atasnya lingkaran. Ininya itu lingkaran. Ini kan diputar nih ke sini. Nah, ya. Nah, makanya belajar daringnya agak susah, Adik. Karena saya nggak bisa gambar kayak di papan tulis. Mau digambar ini agak payah juga ya. Nggak jelas juga gambarnya, mau dicoret-coret. Ini tarik kemari. Kalau mau di... Nah, gini maksudnya, Bu. Kemudian ininya tarik kemari. Nah, itu ya. Terus ininya gini. Nah, gini. Nah, bisa paham ya, Adik? Kayak wadah ya, tapi ke arah kanan. Ke arah kanan. Ininya pejal, berisi. Ininya kosong, atasnya tuh lingkaran. Jadi kayak wadah juga ya, kayak gini. Tuh. Tapi arah ke sumber X positif. Inilah yang mau dihitung volume benda putarnya. Jadi karena kurva Y sama dengan X kuadrat, dibuatlah di sini X kuadrat pangkat 2. Karena dia kan F kuadrat tadi ya. Jadi X pangkat 4. Nah, batasnya dari 0 ke 2. Ya. 0 ke 2 kali Pi integral X pangkat 4 dx. X pangkat 4 itu diintegralkan 1/5 X pangkat 5 kan. Buatlah batas dari 0 ke 2, disubstitusi ke dalam X, 2 pangkat 5, 32, 0 pangkat 5, 0. Jadi 32 dikurang 0, 32, dikali 1/5. Jadi 32/5 Pi satuan volume. Nah, jadi ini nggak ada satuannya, berarti satuan volume. Seperti itu. Itu metode cakram. Nah, yang lain ada dia baca sendiri. Ini kita hapus dulu.
Nah, gambarnya biar nggak mengganggu ya. Nah, kayak gini kan dia diputar terhadap sumbu Y, kayak kendi juga, kayak vas bunga. Tapi ininya ada kayak apa? Ya mulus gini ya kan. Nah, ya kayak kendi lah atau vas bunga. Atasnya lingkaran, nanti bawahnya juga lingkaran. Gitu. Ini G kuadrat, Y, DY sama aja karena dia diarsir terhadap sumbu Y. Ya. Batasnya pun terhadap sumbu Y jadinya. C dan D ini ada pada sumbu Y, bukan pada sumbu X. Jadi dibaca contoh-contoh lain. Nah, kayak gini ya. Ini bukan lingkaran hasilnya ya. Kayak tadi juga seperti ini. Kayak mangkok juga ya, tapi ke arah atas. Kalau tadi kan ke arah kanan. Nah, kita ambil yang metode cincin. Oh, kebalik ya. Cincin cakram dengan kulit tabung. Berarti yang tadi itu kulit tabung. Atau ada metode satu lagi? Yang kulit tabung. Oh, ada tiga. Balik saya. Satu cakram, dua cincin, ketiga kulit tabung. Jadi ada 3 metode. Untuk nanti ujian, UAS ya, Adik bebas pakai metode yang mana, yang dianggap mudah. Kalau saya cakram itu yang mudah, Adik sering saya gunakan yang itu. Cuma kalau Ibu perhatikan, cakram tadi mirip cincin ya, metodenya. Nah, enggak beda ya. Kalau cincin, antara 2 kurva dia, Adik. Ada HX dan GX. Antara 2 kurva ini kan. Nah, ada kurva G, ada kurva H. Jadi rumusnya nanti H kuadrat X dikurang G kuadrat X dengan batas A ke B kalau dia sumbu X, kalau sumbu Y nanti C ke D ya pada sumbu Y. Ya. Jadi 2 kurva pakai metode cincin, 1 kurva pakai cakram, yang kulit tabung ini sama aja ngitungnya, Dede. Cuma bedanya nanti pada rumusnya itu dikuadratin masing-masing baru dikurangkan. Nah, ini kayak gini ya. Tapi sama aja ya kan. Ini juga bisa pakai metode cakram kan. Karena gambarnya itu di sini ya. Cuma karena dia 2 garis, 2 kurva, pakai metode cincin di sini. Kurva pertama Y sama dengan X kuadrat. Kurva kedua garis Y sama dengan min 1. Jadi dianggap sebagai kurva kedua. Batas atasnya ini, batas bawahnya ini. Kalau dia diputar, ya kalau saya gambarkan ya. Nah, jadi begini ya. Kita ambil lagi, ini jaraknya berapa? 0 ke min 1. Ini kan min 1 ya. Ini min 1. Nah, berarti jarak ini kemari 1 satuan, ke bawah juga 1 satuan. Nah, jadi ke arah sini. Ke arah sini ya. Nah, ke bawah. Ini maaf gambarnya nggak bagus jadinya ya. Laptop ini. Nah, hapus dulu. Nah, dari sini ya. Tarik kemari, jadi agak panjang. Tutupnya itu jadi ke arah sini. Ah, kasih tuh. Ini juga ke arah sini. Panjang. Ini lingkaran ya. Nah, itulah susahnya kalau pakai. Ini garisnya putus-putus. Nah, panjang ini dia. Kenapa seperti itu? Karena sumbunya di Y sama dengan min 1 di sini. Nah, di sini sumbunya tuh di sini. Nah, ini ya. Jadi ke arah sini juga berupa lingkaran. Ini alasnya. Yang ini tutupnya. Ini kayak mangkuk juga, cuma bawahnya nggak nyatu, Adek, berjarak. Ya, kayak gini. Nah, muter dia. Nah, kayak mangkuk. Tapi bawahnya ini lingkaran, atasnya ini juga lingkaran. Gitu, ya. Jadi ngitungnya pakai metode cincin. H kuadrat X, H kuadratnya itu yang di atas ya, terus ditambah 1 satuan, jadi X kuadrat ditambah 1, dikuadratkan, jadi X pangkat 4 ditambah 2, X kuadrat ditambah 1, dikurang GX-nya yang bawah, 1 kuadrat adalah 1. Diselesaikan ini, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat. Ya kan, 1 sama 1-nya kan habis nih. Kemudian diintegralkan, batas 0 ke 2.
integral dari X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dx kali Pi. Nah, disubstitusi nilai 2, dapatnya 32/5, disubstitusi 32/5 tambah 16/3. Ya, 0 ya 0 semua ini nanti. Nah, hasil akhir adalah 186/15 Pi. Ini boleh adik-adik coba kembali ya, di buku catatan. Ya, mau tak mau harus dicoba kembali ya, adik-adik. Nguji benar atau enggak dia nilai. Kalau metode kulit tabung, rumusnya yang ini ya. Yang penting di metode kulit tabung adalah jari-jari X, kemudian tinggi X kuadrat. Rumusnya ini ya, Dedek. Terus dia pakai 2 pi. Ya. Kalau metode cakram kan pi saja. Metode cincin juga pi saja. Cuma kalau metode cakram 1 kurva. Kalau metode cincin pakai 2 kurva. Makanya dia dikurangkan. Kalau metode kulit tabung, dia pakai 2 pi, kemudian alasnya itu kan X. Ini ya. Nah, tingginya adalah delta X. Jadi dia pakai alas lagi, pakai tinggi lagi. Nah, dikali dengan kurva tersebut. Contoh, biar lebih gampang. Nah, ini rumusnya. Ini biar jangan bingung. Delta V, delta volume, ekivalen dengan 2V kali X, dikali Fx, dikali delta X. Delta X berubah menjadi dx untuk integral. Jadi, volume sama dengan 2V dikali integral X dikali Fx, dx dengan batas bawah A, batas atas B. Ya. X-nya itu jari-jari bawah, Dedek. Fx-nya itu tinggi kurva tersebut. Ya, atau apa namanya? Rumus kurva tersebut. Nah, ini ya. Banyak ya. Yang paling sederhana itu cakram itulah ya. Jadi kalau untuk ujian pakai itu udah benar. Atau ada pakai 3 metode kemudian bandingkan hasilnya bisa juga. Tapi bakalan berbeda juga itu. Ya. Harusnya sama. Dengan satu soal pakai 3 metode harusnya hasil yang diperoleh sama. Nah, contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, yang lengkung ini, sumbu X, dan garis X sama dengan 2, diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y berarti kayak mangkok yang tadi ya, ngadep ke atas dia. Kalau tadi kan ke kanan, karena sumbu diputar terhadap sumbu X. Kalau ini kan diputar terhadap sumbu Y. Nah, jadinya saya gambar dikit ya, biar agak kebayang gambar bendanya. Kesini dia. Nah, gini ya. Anggaplah lengkung, adik-adik. Ini tutup atasnya. Bawahnya dia nggak lingkaran, tapi langsung lengkungan. Nah, gini dia kira-kira mangkoknya tuh. Ya. Jari-jarinya sebesar X, ya kan? Tingginya adalah si kurva ini, X kuadrat. Jadi, delta V ekivalen dengan 2V dikali X untuk jari-jari bawah, dikali X kuadrat untuk rumus Fx atau kurvanya itu, dikali delta X. Sama dengan 2V kali X pangkat 3 delta X. Nah, inilah yang diintegralkan. Jadi si delta X-nya itu berubah jadi dx ya. X pangkat 3-nya tetap, 2Pi-nya tetap. Batasnya dari 0 ke 2. Dari sini, titik awal jari-jari ke 2. Ada di harus hati-hati juga ya. Kita menentukannya dari sumbu X atau sumbu Y. Ya. Ibu bilang tadi harus digambar terlebih dahulu. Biar tahu mana yang jari-jari, mana yang tinggi. Jangan kebalik, walaupun diputar terhadap sumbu Y, tetap batas bawah yang diambil adalah si X. Ya. Nah, ini diintegralkan. Integral X pangkat 3 seperempat ya, seperempat X pangkat 4. Jadi 4 tadi coret sama 2 yang ini. Tinggallah setengah kan. Jadi setengah X pangkat 4 kali Pi integral dari 0 ke 2. Jadi sebetulnya nilai 2. 2 pangkat 4, 16 bagi 2.
8pi, nah 0 pangkat 4, 0 kali pi per 2 tetap 0. Nah, hasilnya adalah 8pi satuan volume. Ya. Satuan volume, ini kan nggak ditulis dia ya satuan volume. Kalau kita di soal nanti buat satuan volume. Ya. Karena kita menentukan volume, adik-adik. Harus ditulis satuannya, yaitu satuan volume. Satuan volume. Ini video diulang-ulang lah saya harapkan ya, adik-adik. Apalagi soalnya ini kan banyak ya. Contoh-contohnya itu banyak sekali. Ambillah satu contoh untuk cincin, satu contoh untuk cakram, satu contoh untuk kulit tabung. Tapi soalnya sama. Maksudnya Bu? Soal ini ya, volume benda putar. Diputar terhadap sumbu Y. Pakai metode cakram 1, metode cincin 1, metode kulit tabung 1. Kalau metode cincin tidak memungkinkan, metode cakram saja atau kulit tabung saja. Jangan dipaksa. Ya. Ini kan nggak mungkin nih metode cincin, ya kan? Karena kurvanya kan cuma satu ini ya, mau dikurang dengan 0. Ini kan kurva keduanya kan jadi 0. Jadi nggak usah pakai metode cincin lagi. Kulit tabung dan cakram saja. Nah, ada catatan di sini ya, Dedek. Nah, ini kan cakram cincin sama kan. Padahal rumusnya beda loh. Cakram dia satu kurva, fx saja. Kalau cincin kan dua kurva, h kuadrat dengan gx ya, dikurang g kuadrat x. Nah, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Kalau metode kulit tabung, irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Irisan itu yang mana, Bu? Yang diarsir warna biru. Nah, jadi makanya digambar dulu, Dede, biar bisa kita menentukan batas bawah dan batas atas kurva tersebut. Nah, ini ya. Ini kan metode cincin. Dia tegak lurus terhadap sumbu putar. Sumbu putarnya kan X sama dengan 3. Nah, tegak luruslah dia dengan X sama dengan 3. Ini metode cincin juga sama, sumbu putarnya Y sama dengan 4, berarti tegak lurus dia di sini. Ini putarnya terhadap Y sama 4, jadi metode kulit tabung ya, sejajar dia. Nah, bukan tegak lurus dia. Oke, mungkin banyak pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh adik-adik share di forum diskusi. Ya. Sebentar, saya screen yang ikut ini ya, adik-adik. Yang ikut Zoom. Berapa orang kita? 19. Ya, padahal yang absen berapa orang? Nama di portal. Goib, Bu, goib. Hah? 34. Oh iya, untuk yang UTS itu ada 4 orang yang kosong nilainya ya, adik-adik. Karena waktu itu kan dia BB. Terus ada satu juga yang nggak ngabsen, si Radi Asari. Itu Ibu kosongkan nilainya jadinya. Nah, jadi nggak entah susulan atau apa, nanti lapor ke BA atau itu 4 orang nilainya nggak lengkap jadinya. Bentar ya. Kita kirim ke sini. Habib Rizik itu masih kuliah kan? Habib Rizik. Masih atau udah nggak aktif kuliah lagi? Kemarin katanya masih, Bu. Cuman HP-nya sempat hilang gitu, Bu. Istirahat nggak tahu kabar kita. Cuti gitu? Nggak tahu, Bu, kabarnya sekarang gimana, Bu. Oh, terus Mama Zidan, terus siapa lagi tuh? Ada 4 orang kemarin. Dan waktu UTS pun nggak ngabsen kan? Nah, ini yang ikut Zoom. Kemudian yang tampilan di Zoom, saya share dulu dengan materi biar nampak. Lupa tadi. Oke, nih. Yang depan aja. Diaktifkan bentar, Adik. Yang depan saja atau ya gitulah ya. Atau gambar, gitu. Terserah lah, yang penting nampak. Nah, adalah.
Karena pertemuan 9 ini kan wajib Zoom, ya kan? Pertemuan 12 nanti Zoom lagi, dan 15. 2 kali lagi kita. Bukti Zoom. Pertemuan 9. Oke ya, untuk pertanyaan silakan di forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk,